Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C akan mempresentasikan analisa proses bisnis tentang ERP di PT Bentol Prima. Yang pertama ada Saya Saiful Rahman, NIM 2013 53093. dan saya Muhammad Andi Ismanto, NIM 2013 53069. Dan saya Hairul Umam, NIM 2013 53094. Dan yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem program komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah penggabungan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses dan mudah disebarluaskan. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikomunikasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan mutu kerja bisnis. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan sistem bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, berbagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang pertama, HRM, Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah sumber daya manusia termasuk aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Pekerjaan-pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, perekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul ini. Modulnya antara lain Personnel Manager, Personnel Time Management, Payroll, Training and Event Management, Organizational Management, Travel Management. Yang kedua, Financial Resource Management atau FRM adalah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Modul-modulnya antara lain General Accounting, Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Treasury, and Enterprise Controlling. Dan yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari suppliers, manufacturer, warehouse, dan stores. SCM sebenarnya adalah modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam pengembangan sistem ERP. Penerapan SCM yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam menghemat biaya perusahaan, proses perencanaan hingga optimalisasi penyimpanan dan penggunaan. Logistik sangat membantu dalam perbaikan prediksi permintaan secara efisiensi bagi perusahaan. Modul-modulnya antara lain adalah General Logistik, Sales and Distribution, Material Management, Logistic Execution, Quality Management, dan Maintenance, Customer Service, Product Planning and Control, Project System, dan Event Management. Yang keempat, Manufacturing Resource Planning adalah modul yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling, product capacity planning, and shop floor control. Yang kelima, Customer Relation Management adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas
pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan, sales force, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Dan selanjutnya, implementasi ERP. Implementasi ERP bertujuan untuk menyatukan semua departemen atau divisi dan seluruh fungsi dalam perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang mampu dipantau melalui sistem terkomputerisasi dan terlayani dengan sebuah sistem yang meminimalkan biaya. Ketika akan melakukan implementasi tersebut, penting untuk dipahami bahwa akan ada efek baik yang positif maupun kurang menyenangkan bagi perusahaan dan fungsi-fungsi di dalamnya. Sehingga yang terbaik dilakukan adalah merancang implementasi sebaik mungkin untuk mengurangi side effect yang kurang menguntungkan. Implementasi ERP secara tepat akan menghasilkan meningkatkan keuntungan yang signifikan, mengurangi kesalahan yang terjadi, meningkatkan kecepatan dan efisiensi setelah adanya akses informasi yang lengkap. Proses re-engineering pada implementasi ERP membutuhkan keamanan, jaminan kualitas, dan pelatihan bagi karyawan perusahaan yang terlibat dalam tersebut. ERP mencakup transaksi finansial dan transaksi operasi yang penting dan sensitif dari data produksi. Oleh karena itu, keamanan sangat penting bagi sistem ERP. ERP terdiri dari beberapa aplikasi modul yang berbeda yang mendukung aktivitas dan berbeda pada perusahaan. Terus selanjutnya, pemilihan ERP. Pada tahun 2003, PT Bentol Prima melakukan beberapa langkah awal, yaitu asesmen dan pengkajian sistem TI beserta penentuan kebutuhan TI-nya, perumusan blueprint dan roadmap pembenahan sistem TI. Langkah selanjutnya pun Bentol kemudian menunjukkan konsultan dan memilih perusahaan software. Setelah melalui proses penyelesaian beberapa paket software yang berkaitan dengan CPM atau Corporate Performance Management, tim evaluasi Bentol pun akhirnya memilih SAP Planning and Consolidation. Pemilihan didasari atas pertimbangan bahwa sistem ini sangat mudah digunakan dan didukung dengan fitur-fitur yang canggih serta lengkap. SAP Business Planning dan Consultation merupakan suatu aplikasi perencanaan dan konsolidasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan mengenai perencanaan, konsolidasi, pengelolaan anggaran belanja, dan pelaporan. Sistem ini mendukung seluruh kebutuhan perencanaan anggaran keuangan dan perencanaan operasional secara top-down dan bottom-up, serta mendukung proses konsolidasi untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan lancar dan tepat waktu. Proyek ini mulai dijalankan pada Agustus 2003. Sistem ERP itu go live pada 1 Mei 2004. Keputusan untuk mengimplementasikan SAP didasarkan pada hasil evaluasi terhadap beberapa paket software yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja perusahaan. Implementasi tersebut akan memaksimalkan integrasi perencanaan dan fleksibilitas bisnis. Pengimplementasiannya ada juga mempertimbangkan potensi dari solusi yang telah terpasang yang juga bagian dari solusi SAP. Intinya, Bentol lebih fokus untuk mencari the most appropriate up-to-date teknologi, bukan the most sophisticated. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan sistem informasi yang menggunakan konsep ERP, antara lain ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat diintegrasikan. ERP tidak hanya dapat memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan pembetulan banyak sistem komputer yang terpisah. ERP juga membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Dan penerapan ERP dalam perusahaan ada juga kendalanya. Beberapa kendalanya diantaranya adalah terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP juga sangat mahal. Perkayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP
dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistemnya dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Latar belakang. Tidak bisa disangkal apabila industri rokok nasional mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah telah menekan kinerja perusahaan rokok, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Faktor lainnya, rokok menjadi penyebab utama berbagai penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, untuk menyiasati tekanan tersebut, perusahaan rokok biasanya mencari berbagai terobosan yang inovatif guna mendongkrak penjualan. Tidak hanya lewat promosi, tapi yang lebih penting adalah kelengkapan infrastruktur, terutama sistem. Kenapa sistem? Karena sistem akan mendrive organisasi, dan tanpa sistem yang terintegrasi, kinerja perusahaan akan sulit mengalami peningkatan dalam menjalankan proses bisnisnya. Menurut Paul Ong, Chief Information Office Bentoel Group, sebelumnya masing-masing divisi di Bentoel memiliki modul aplikasi sendiri-sendiri, seperti di bagian keuangan, bagian pergudangan, bagian penjualan, ataupun kantor pusat. Karena sistem aplikasi masing-masing bagian itu berbeda, sulit untuk berkomunikasi atau mengintegrasikan data dan tidak real time. Buntutnya adalah keterlambatan dalam integrasi dan penyusunan data. Saat ini proses budgeting pada Bentoel masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Padahal industri rokok di Indonesia sangat kompetitif, sehingga pihaknya membutuhkan analisis situasi pasar yang dapat dilakukan dengan cepat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Sehingga dibutuhkan sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh bisnis proses dalam perusahaan. Selain itu, karena datanya belum real time, maka meskipun sudah terjadi transaksi penjualan atau pengiriman barang, tak secara otomatis mengurangi posisi stok barang dagangan. Begitu pula posisi piutang atau akun receivable juga belum bertambah. Manajemen informasi yang terpisah-pisah seperti ini jelas berpotensi mengacaukan manajemen keuangan, karena data tak sesuai dengan fakta, bahkan ini juga berimbas pada kultur organisasi. Sistem informasi terintegrasi. Penerapan sistem ERP Enterprise Resource Planning berbasis SAP yang diimplementasikan di PT Bentoel Prima dinamakan B1 Enterprise atau BOE atau B1, yang mempunyai makna sistem pemersatu, di mana seluruh elemen sistem informasi yang ada masing-masing akan terintegrasi satu dengan lain menjadi suatu sistem informasi enterprise yang terintegrasi secara total dengan media data, suara, dan video yang terkonvergen secara digital. Sistem B1 membantu efisiensi melalui penguatan kemampuan manajemen perusahaan untuk memonitor dan mengontrol secara dekat proses yang ada. Hal ini dikarenakan semua proses, mulai dari pembelian, inventory, produksi, dan distribusi dikontrol dengan baik. Anak perusahaan dapat melihat setiap biaya dan selalu dalam keadaan tahu untuk menentukan waktu dan strategi yang tepat untuk efisiensi. Bentoel melakukan tahapan persiapan tahun 2004 dalam lingkup keuangan dan kontrol, manajemen bahan, rencana produksi, distribusi dan penjualan, manajemen dana, dan konsolidasi. Sebelum akhir 2004, Bentoel mengenalkan sistem SAP penuh. 1 tahun setelah implementasinya, sistem baru ini sudah beroperasi penuh mendukung berbagai departemen. Sistem baru ini telah meningkatkan produktivitas dengan memangkas beban administrasi manual dan meningkatkan sistem kontrol, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan meningkatkan efisiensi. Dan untuk memaksimalkan potensi B1 System, Departemen Penjualan dan Distribusi serta Sistem Informasi membawa ide tentang perlunya bantuan komputerisasi pada jalur
distribusi dan penjualan di lapangan yang pada akhirnya dipilih untuk menggunakan personal digital assistant atau PDI. Tahapan-tahapan BOI. Tahap pertama, dengan mengintegrasikan perencanaan korporasi dan perencanaan departemen, implementasi BOI difokuskan pada proses budgeting. Kemudian manajemen membuat rancangan model biaya dan menampilkan analisis yang akurat untuk penentuan anggaran operasional sesuai dengan perencanaan dan asumsi strategis. Implementasi proses penyusunan anggaran ditargetkan selesai dan go live pada awal Juli 2008. Tahap berikutnya, Bentol mengembangkan dan memperluas modul SAP-nya untuk meningkatkan performa perusahaan. Adapun modul ERP lainnya yang telah diimplementasikan oleh Bentol adalah Sales and Distribution, Fleet Management and ECCS, Production Planning, Material Management, Finance and Controlling. Implementasi BOI atau B1. Dalam proyek pembenahan TI di Bentol terdapat dua agenda penting yang telah diselesaikan, yaitu Online Data Transaction atau UDT dan Salesforce Automation atau SVI. Berhasilnya tahapan pengembangan UDT menjelaskan bahwa semua divisi telah terkoneksi secara online dan tidak ada lagi gap informasi antar bagian. Informasi yang tersedia menjadi seragam sehingga tidak perlu penyesuaian dan konsolidasi data antar bagian. Selain itu, kontrol manajemen dari para direksi menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Penerapan ODT merupakan kemajuan besar bagi Bentol. Namun satu hal yang paling istimewa adalah program SVI dan pemanfaatan TI untuk pengontrolan bahan baku atau tembakau. Dapat dikatakan program SVI merupakan terobosan yang belum dilakukan pemain lain, khususnya di industri rokok. Tujuan Bentol menggunakan program ini adalah menguatkan lini penjualan dengan memanfaatkan TI. Pada prakteknya, kini salesman Bentol dipersenjatai satu unit PDI untuk mendukung kinerja mereka, baik untuk melihat informasi harian dan mengevaluasi kinerja mereka. Data-data yang ada di PDI mereka selalu akurat karena selalu terjadi proses download dan upload dari satu ke sistem TI di masing-masing kantor cabang atau area sales dan marketing. Terobosan ini dikenal dengan sistem B1 Mobile dan B1 ASMO yang membuat para salesman dapat memonitor dan memadukan informasi penjualan hingga level retailer. B1 Mobile merupakan sistem yang memberikan hasil statistik makro berkualitas tinggi dan akurat, sehingga beban administrasi manajemen berkurang dan efisiensi kinerja meningkat. Dengan strategi ini, Bentol menjadi industri pertama yang menggunakan PDI untuk mendukung penjualannya. Sedangkan ASMO merupakan sistem yang menghubungkan kantor-kantor cabangnya secara online dengan jaringan berbasis internet protokol melalui Wide Area Network. Sistem ini menghubungkan semua kantor cabang dengan kantor utama sehingga semua data dari cabang dapat dikompilasi. Selain itu, Bentol juga memiliki B1 Communication yang digunakan untuk komunikasi suara antar kantor Bentol. Penerapan sistem ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai divisi yang semula manual menjadi otomatis. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Bentol dalam desain bisnis digital. Bentol Prima ISDP atau Information System and Business Process. Sistem B1 ini diimplementasikan pada tahun 2004 dan berpusat pada aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP dari SAP. Di dalam ERP yang sistemnya diimplementasikan oleh Soltius Indonesia ini ada beberapa modul utama, antara lain Material Management, Sales and Distribution, Production Planning, Fund Management, Controlling, dan Financial Accounting. Dengan sistem ini, data bisa seragam dan menjadi acuan dari semua kegiatan transaksi. Sistem B1 ini adalah sistem yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dari transaksi hingga pelaporan untuk manajemen. Sebagai contohnya,
Data penjualan yang dilakukan tenaga penjualan dimasukkan ke dalam PDI di lapangan saat melakukan transaksi penjualan. Pada akhir hari, seluruh transaksi diupload secara otomatis ke sistem di area Sales and Marketing Office. Untuk selanjutnya akan terkirim secara otomatis juga ke sistem yang ada di kantor pusat, dan semua data tersebut yang terkena dampak dari transaksi penjualan pun akan terupdate. Fund Management atau FM. Tugas fund manajemen dana adalah untuk membuat anggaran seluruh pendapatan relevan dan pengeluaran, untuk mengontrol gerakan dana di masa depan sesuai dengan anggaran terdistribusi, untuk mencegah anggaran yang berlebih. 2. Material Management. Tujuan dari modul ini adalah mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pembelian, hingga penyimpanan material. Manfaat yang diperoleh antara lain otomasi evaluasi pemasok, tingkat biaya pengadaan dan penyimpanan yang lebih rendah pada inventory dan manajemen pergudangan, terintegrasi dengan verifikasi penagihan atau invoice, sales dan distribution. Modul ini bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. 4. Production Planning. Modul ini bertujuan untuk membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi manufacturing suatu perusahaan. 5. Controlling. Modul ini bertujuan untuk sebagai pengendali capital investment, sebagai pengendali aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan pembayaran, sebagai pengendali pendanaan terhadap pembelian, pengadaan, dan penggunaan dana di setiap area, sebagai pengendali biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. 6. Financial Accounting. Modul ini bertujuan untuk menyediakan pengukuran berkelanjutan terhadap keuntungan perusahaan, mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada data transaksi internal maupun eksternal, menyediakan dokumen keuangan yang mampu melacak, mengaudit setiap angka yang terdapat dalam suatu laporan keuangan hingga ke data transaksi awalnya. Modul-modul dari B1 sistem tersebut antara lain adalah 1. B1 portal menyediakan fitur knowledge management dan knowledge sharing yang bisa dinikmati oleh seluruh karyawan. B1 ASMO dan mobile sales administration dan management system Salesforce automation dan mobile management. B1 Deal untuk pembayaran. B1 Synergy HRMS untuk pengolahan karyawan. B1 Poly untuk healthcare. B1 Intelligent Business Intelligence untuk menganalisa pasar. B1 Business Planning and Simulation untuk perencanaan perusahaan. B1 Warmup dan Warroom untuk menganalisa pasar. Semua itu terintegrasi dengan sistem ERP sebagai kesatuan sistem. Seperti gambar contoh dijelaskan, dampak bisnis dari penerapan ERP di PT Bentor Prema tersebut adalah dengan meningkatnya produktivitas bisnis, seperti meningkatnya kecepatan proses data, kecepatan proses bisnis itu sendiri. Misalkan pada data penjualan dari kira-kira 1000 tenaga penjualan di seluruh Indonesia dapat dikumpulkan dengan dilaporkan pada hari yang sama. Dengan begitu manajemen Bentor dapat segera mengetahui situasi pasar dan hasil dari aksi yang dilakukan, dan untuk selanjutnya bisa melakukan langkah penyesuaian yang dibutuhkan. Selain itu tidak ada lagi inkonsistensi di antara unit-unit dalam perusahaan. Dengan demikian pengambilan keputusan bisa menjadi cepat dan efektif. Contoh lain adalah dengan adanya modul bisnis intelijen. Bagian pemasaran dapat mengetahui produk profil serta value seperti apa produk yang laku di suatu pasar. Hal ini telah dibuktikan dengan kesuksesannya Bentor memasarkan salah satu produk barunya yang mampu terjual hingga 2 kali lipat dari produk yang diluncurkan sebelumnya. Waktu dari produksi produk tersebut pun dapat dipangkas menjadi lebih singkat karena positioning mampu segmentasinya dapat diketahui dengan pas berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari bisnis intelijen tersebut. Penerapan ERP di PT Bentor Prima tersebut, revenue Bentor mengalami kenaikan yang signifikan. Terhitung revenue di tahun 2005 hanya 2 triliun rupiah, lalu setelah menerapkan ERP mampu meningkat hingga 6,9 triliun rupiah pada tahun 2008. Dari sisi volume produksi juga mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 6,6 miliar batang tahun 2005 menjadi 17,5 miliar batang di tahun 2008. Market share-nya pun meningkat 2 kali lipat. Ini adalah contoh grafik peningkatan review pada tahun 2008 dan grafik meningkatkan produk volume tahun 2008.
Penerapan ERP di PT Bentor Prima memberikan manfaat diantaranya: 1. Instant feedback, business intelligence, serta operational excellence. Percepatan data penjualan yang bisa terima pada hari yang sama, mulai dari sales behavior hingga DLC yang bisa diketahui. 2. Aktivitas sales performance dapat diketahui. 3. Mengetahui dengan cepat masalah atau kesulitan penetrasi di suatu daerah sehingga dapat cepat diambil keputusan. 4. Dapat memantau kompetitor. 5. Sisi operasional excellence efficiency bisa terpangkas karena menggunakan aplikasi lewat PDA. 6. Meningkatkan produktivitas hingga 15%. 7. Peningkatan penjualan. 8. Stok level dapat terkontrol mulai dari pabrik sampai dengan penjual. 9. Financial intern juga dapat terkontrol. 10. Dapat mengetahui produk profil dan value seperti apa yang laku di pasar. 11. Waktu produksi jauh lebih singkat. 12. Rencana yang akan datang setelah penerapan ERP, PT Bentor Prima akan meningkatkan lagi sistem administrasi manajemen penjualan dan mobile manajemen yang tadinya 1.200 PDA di seluruh Indonesia, maka jumlahnya akan tambah menjadi 1.600. Simpulan, sistem B1 berpusat pada aplikasi Enterprise Resource Planning ERP dari SAP dengan modul utama yaitu Material Management, Sales and Distribution, Production Planning, Fund Management, Control, dan Financial Accounting. Penerapan ERP mengakibatkan perusahaan pada bagian pemasaran dapat menggunakannya untuk mengetahui produk yang diinginkan pasar dan memantau kompetitor. Benefit yang diperoleh dari penerapan ERP yaitu peningkatan revenue hingga mencapai 6,9 triliun dibandingkan tahun 2005 hanya sebesar 2 triliun dan meningkatkan market share menjadi 2 kali lipat. Sekian atas presentasi kami dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.